إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja puji syukur semoga tetap tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat Allah ridhokan kita, berkat Allah melangkahkan kaki kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh barokah ini insyaallah. Dan tak lupa kita berikan rasa syukur, kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat serta kesempatan sehingga kita dapat thalabil ilmi dengan niat insyaallah ikhlas karena Allah Ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat beliaulah, dengan merata beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan semoga tetap tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para pengikut beliau, tabi'in dan kita selagi umatnya sampai akhir nanti. Kemudian diharapkan kepada para jamaah yang softnya masih kosong, diharapkan untuk mengisi yang terlebih dahulu yang depan. Dan diingatkan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa memakai masker karena pandemi masih belum selesai. Kemudian pengumuman yang pertama, Mata Baitur Rahman akhir kedua bulan September 2021 insyaallah bersama Al-Ustaz Rahman Najib dan dengan membawa buku tafsir An-Nisa'nya. Kemudian yang kedua, kajian daurah faraid bersama Al-Ustaz Iwan Abu Ayashi hari ini di Masjid Baitur Rahman pada pukul 9 sampai dengan selesai insyaallah. Kemudian kajian kesehatan dalam acara ngobrol sehat bareng Halwa bersama Al-Ustaz Iwan Abu Ayashi, Ustaz Nurdin Halwa, Pak Kosasi Halwa. Materi usul tib atau tentang kesehatan, konsep panas dingin dan PTB. Hari ini Ahad di Masjid Baitur Rahman mulai jam 4 sore atau 16.00 sampai dengan 17.30 atau jam setengah 6 sore insyaallah. Kemudian Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih dari Rimdoa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Alhamdulillah, langsung saja kepada Al-Ustaz karena diharap mohon maaf kepada para jamaah untuk
menunggu sebentar Ustadznya. Pada Al-Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan. Yuk jalan yuk. Jalan. Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Waktu iman sadayana sararehat ya teh. Alhamdulillah. Sing sehat sang terasna, sepados ngaos saterasna. Hadis nomor 81 halaman 249 di kitab saya. Hadis tentang senjata. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaina silah falaisa minna." Siapa yang menghunuskan pedangnya kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Di halaman berikutnya kalimatnya, "Man salla alaina saifa falaisa minna." Jelas disebutkan saif. Saif itu pedang. Saifuddin, pedang agama. Silah, kalau silah artinya senjata, tapi memang secara umum tertuju ke pedang. Dalam riwayat Ibnu Majah, "Man syahharu alaina silah", sama ya, syahharu itu menunjukkan, mengarahkan, menghunuskan senjatanya kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Makna asilah dijelaskan oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Asilah ismun jami'un li alatil harb wa khassa ba'duhum bihi ma kana minal hadid wa rubbama khassa bis saif. Jadi silah itu alat-alat perang yang terbuat dari besi dan secara khusus adalah pedang. Kalau sekarang pistolnya, bom, tank wajah, naon ibu, bedil dan sebagainya. Meriam, peluru kendali ya, dan roket atau apapun itu, nuklir bahkan termasuk bom atom ya, itu semuanya as-silah. Apa yang dimaksud dengan menghunuskan pedang dijelaskan di halaman berikutnya oleh Ibnu Hajar.
Wa ma'nal hadits hamlus silah 'alal muslimin liqitalihim bihi bighairi haqq. Yang membawa senjata diarahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi mereka tanpa alasan yang benar. Karena ada yang menghunuskan pedang yang bilhaq dengan alasan yang benar, dan itu sudah dibahas dulu di Ar-Risalah yang jilid 1 yang kita semua lupa lagi Pak ya. Di antaranya yang paling utama adalah menghunuskan pedang satu untuk melawan kaum murtad dan konco-konconya ya. Kemudian yang kedua, menghunuskan pedang kepada bugot. Bugot itu separatis, pemberontak ya, GPK, Gerakan Pengacau Keamanan ya. Orang-orang yang memberontak itu kayak dulu TNI dengan NII. TNI kan orang-orang tua kita banyak yang tentara, Ustadz Syarif Sukandi tentara, Ustadz Suraidi ya rahimahumullah tentara perang melawan NII ya, halal karena NII termasuk bugot. Bugot itu pemberontak pemerintahan yang sah. Hadisnya kan sudah dibahas, idza bu'i'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Apabila ada di baiat dua khalifah, dua penguasa, maka harus dibunuh salah satunya ya, karena yang harus dipenuhi itu bai'atal awal fal awal, yang pertama kali di baiat yaitu NKRI, maka NI ini belakangan berarti harus diperangi. Di Al-Qur'an juga demikian, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu faqatilu wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Hujurat ayat 9. Apabila ada dua kaum muslimin yang berperang, itu harus diislahkan. Jika bagot itu sewenang-wenang, bugot, maka yang bugot itu harus diperangi ya. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a, sampai kelompok bugot itu siap kembali ya. Jadi diperanginya ngaruh sampai dihukum mati. Asal mereka kemudian islah, gabung dengan NKRI, ya udah selesai, nggak usah dihukum mati. Hatta tafi'a ila amrillah, itu berarti boleh memerangi kaum bugot. Itulah yang dilakukan oleh Ali kepada Muawiyah. Ali itu bil haq, kalau Muawiyah bi ghairil haq. Meski demikian Muawiyah sudah islah dengan Ali, dan kita nggak perlu mengungkit-ungkit lagi yang sudah terjadi di antara mereka. Itulah mengapa Ali bin Abi Thalib mengangkat senjata kepada Aisyah, Zubair bin Al-Awwam, Thalha bin Ubaidillah, karena mereka bertiga ini bugot dan berhak, bil haq, boleh diperangi. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, yang man hamala alaina silah bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang hak. Termasuk rekan-rekan kita yang ngebom di Indonesia, mau itu kelompok Ustadz Aman Abdurrahman ya, yang sudah divonis mati, divonis hukuman mati acan di buku mati nama, atau kelompok naon Mujahidin Poso ya, atau kelompok naon deui lah mun aya gitu. Mereka yang mengangkat senjata kepada polisi, kepada TNI, padahal mereka penguasa yang sah di negeri ini,
khalifah yang sah di negeri ini meski sangat-sangat tidak ideal. Sangatnya 2 kali tapanya catat. Sangat-sangat tidak ideal. Badai 10 kali mangga kan capek, sangat capek teh. Meski mereka bukan khalifah yang sangat tidak ideal, ya, tetap mereka adalah khalifah yang sah yang kita semua harus sami'na wa ata'na. Maka mengangkat senjata kepada mereka itu termasuk dalam hadis ini. Mengapa lima fi dzalika min takhwifihim wa idkhalir ru'bi alaihim? Karena dalam hal itu termasuk menakut-nakuti mereka dan membuat mereka gemetar. Ru'bun itu gentar, seber, stres, ya. Sok bayangkan kalau sekarang masih ada NII, ya, menyerang ke urang, wah kita kan dalam ketakutan dan itu membuat tidak nyaman. Padahal seorang muslim itu cirinya yang selamat muslim lainnya dari perkataan dan perbuatan. Boro-boro nyingsianan ku senjata, menyakitkan hati dengan gibah saja, dengan fitnah itu termasuk haram. Komo yuk pakai senjata. Wa ka'annahu kuna bil hamli 'anil muqatala awil qatli lil mulazama al ghalibah, ya. Itu kinayah memerangi, membunuh, karena biasanya kalau orang sudah menghunuskan pedang itu pasti akan membunuh. Sama dengan hadis yang terkenal, ya, yang sudah kita bahas. Saya kutip juga di halaman 252, di halaman berikutnya yang di bawah. Itu kan sabda Nabi, apabila 2 muslim bertemu sudah saling menghunuskan pedang, geus siap silih kadek, maka yang membunuh dan yang terbunuh finnar, masuk neraka. Jadi kakara siap ngadekna wae itu geus finnar, masuk neraka. Karena dua-duanya siap membunuh, meskipun yang satunya pasti terbunuh. Tentunya ini dua-duanya memang niatnya bi ghairil haq. Karena muslim dengan muslim kan gak boleh saling bunuh. Kecuali kalau ada sebab lain, ya. Contoh misalkan yang satu pembunuh, yang satu algojo, yang satu penjahat, yang satu polisi, tambah lain lagi. Ya, ini konteksnya bi ghairil haq. Maka mereka yang mengarahkan senjatanya ke kita falaisa minna, tidak termasuk golongan kami, alias kafir gitu. Alias sudah bukan kelompok Islam, tapi kembali kepada hukum umum. Kalau mereka zahirnya masih sholat, masih saum Ramadan, berarti kafirnya kafir amali. Apa kafir amali itu? Dosa gede, mual kahapus ku sholat, ku zakat, ku saum, ku haji. Dosa itu akan diperhitungkan di akhirat. Dan 99% itu akan disiksa. Meski ada 1% kemungkinan Allah mengampuni. In sya'a adzabahu wa in sya'a afa anhu, dalam hadis. Kalau Allah menghendaki Allah menyiksanya, kalau Allah menghendaki Allah mengampuninya. Tapi dalam hadis-hadis tentang syafaat itu mayoritas orang-orang yang masuk neraka, disiksa di neraka, lalu kemudian nanti diselamatkan dari neraka ke surga, tapi di masa akhir itu adalah al-murtakibun al-kabair, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar yang tidak cukup dihapus oleh sholat. Dan tidak cukup, tidak bisa, ya, tidak bisa dihapus oleh Ramadan. Kan di hadisnya begitu kan, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan tukaffiru lima bainahuma ma lam tughsyal kabair. Salat ke salat
Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Maksudnya ini gambaran ibadah harian, ibadah mingguan, ibadah tahunan. Kayak som Arafah kan ibadah tahunan ya. Zakat fitri ibadah tahunan. Itu akan menghapus dosa di antara dua waktunya selama tidak menyentuh dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar mah gak mungkin terhapus oleh ibadah sholat, saum, zakat, haji gak mungkin ya. Hanya mungkin terhapusnya dengan ditinggalkan. Makanya di Al-Quran surat An-Najm, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lama. Orang bertakwa itu orang yang menjauhi dosa-dosa besar, fahsya-fahsya yang besar, cinah atau fahisha, kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil mah masuk ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal kebaikan itu akan menghapus yang jelek. Tapi ya, di ayat yang lain juga dijelaskan di surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, maka kami akan menghapus dosa-dosa kalian. Nah, maksud dihapus dosa-dosa kecil. Jadi kalau dosa-dosa besar mah nggak bisa. Syarat dosa besar dihapus ing tajtanibu, kalau dijauhi. Nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami akan memasukkan kalian ke dalam siksa, ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Nah, jadi sekali lagi, siapapun orangnya, sebutlah kalau boleh saya sebutkan ISIS, NII, ya, Al-Qaeda, naon eta lah kelompok-kelompok eta, ya. Mujahidin di Indonesia anu salah sasaran, JAD, cenah ngaranna JAD, da urang mah teu pernah apalnya, di Kemenkumhamna. Jamaah Ansarud Daulah, JI, Jamaah Islamiyah. Pokoknya mereka yang mengangkat senjata kepada kita umat Islam, itu mereka adalah falaisa minna, berarti pelaku dosa besar yang mereka kemungkinan besar masuk neraka. Untuk diampuni dosa-dosanya baru sesudah bersih mereka dimasukkan ke surga. Kenapa? Karena mereka masih sholat, mereka masih saum, ya, mereka masih zakat, bahkan sholatnya mungkin lebih halus maranih nanya dibanding orang, saumna lebih bagus mereka daripada kita. Amroji istrina 3 punya, bapak seberiji, oh mimiti cenah. Kalau mereka mengangkat senjata itu kafir, maka berarti mereka kafir. Bedanya kafir akidah dan kafir amal apa? Kalau kafir akidah mah fi nari jahannama khalidina fiha. Ari pelaku dosa besar mah kalaupun fi nari jahannam laisa khalidina fiha, henteu, tidak kekal. Mereka akan diselamatkan dengan syafaat, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian ini tentu harus diwaspadai. Ari Taliban kumaha Ustad? Taliban mah tidak, Taliban mah rakyat Afghanistan yang berjuang merebut kemerdekaan. Persis sama dulu Pangeran Diponegoro perang melawan Sultan Hamengkubuwono IV.
Padahal Sultan Hamengkubuwono itu Sultan sah. Sultan sah Mataram, Yogyakarta Mataram teh. Mantap klub sepak bola nage PSIM nya najer kana sepak bola. M nate naon? Mataram. Ya, Mataram. Da istilahna ge nya ieu Jawa Mataraman gitu. Jawa dan lain sebagainya lah. Jadi meski Sultan Hamengkubuwono IV itu sultan yang sah, putra dari Sultan Hamengkubuwono III dan putra dari ratu, dari istri pertama, bukan seperti Pangeran Diponegoro, putra dari istri keempat. Ya, jadi pangeran henteu raja, henteu sultan. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata melawan Sultan Hamengkubuwono IV. Kenapa? Karena Sultan Hamengkubuwono IV bersekongkol dengan Belanda. Taliban mah kan mereka yang berjuang perang melawan Uni Soviet. Sampai Uni Soviet angkat kaki tahun 91. Tapi kemudian pemerintah yang dibentuk pemerintah boneka. Mun baheula mah naon nika teh NICA nya. Nika pemerintahan boneka bentukan Belanda. Kan Hasyim Asy'ari juga memfatwakan jihad 10 November teh ngalawan nika. Ya, pemerintahan bentukan Belanda. Taliban itu begitu. Kemudian tahun 96 mereka menang perang melawan pemerintahan bentukan Amerika. Persis juga urang baheula. Kita itu merdeka tahun 1945, tapi udah diakui mah lain tahun 45, tapi tahun berapa KMB teh? Konferensi Meja Bundar tahun 49 nya. Ya. Meureun mah baelah salah gitu. Jadi kenapa? Karena meski Indonesia sudah proklamasi, anu diakui sahna mah masih pemerintahan Hindia Belanda. Ya, sampai kemudian nanti konferensi Meja Bundar dipimpin oleh Muhammad Hatta, ya, kita baru sah sebagai negara. Nah itu Taliban itu memperjuangkan sampai sah tahun 96 menjadi penguasa. Lalu tahun 2001 mereka diserang lagi, dijajah lagi oleh Amerika sampai tahun 2021. Nah, untung nasi Donald Trump tukang dagang, wah cenah lieur dipikir-pikir tentara Amerika di Afghanistan teh beak duit rugi gitu. Nya mikirna untung yang rugi duit teh saya eta mah. Geus lah cenah tinggalkeun gitu. Maka kemudian Taliban datang lagi bawa senjata. Apakah Taliban termasuk man hamalalina sila falaisa minna? Ya tidak. Karena Taliban mah bukan hendak berperang melawan pemerintahan yang sah, tapi mengambil kemerdekaan dari pemerintahan penjajah. Ya, persis sama dulu Jenderal Sudirman ngalawan Belanda. Ya, persis sama dulu seperti pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia yang melawan Belanda. Dan Belanda itu pasti bekerja sama dengan Hulu Balang. Ya wewe bualang. Hulu Balang teh pengkhianat. Penguasa-penguasa Indonesia yang disetir oleh Belanda. Jadi sekali lagi ini batasan bil haq dan bi ghairil haqnya harus diperhatikan. Hadis ini hakikatnya sama dengan hadis-hadis lain di halaman 252 bagian atas. La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali kafir, tuh kan? Kafir, sebut jelas ku Nabi sesudahku. Sebagian di antara kalian memukul leher sebagiannya lagi. Mun aya nama silih kadek, ya, saling bunuh. Tuh termasuk perbuatan kafir. Tapi tadi seperti yang sudah kita jelaskan, kafirnya kalau masih sholat kafir
amali. Ya. Kalau sudah keluar dari Islam, eta kafir nyaan, kafir hakiki, kafir i'tiqadi. Maka dari itu tadi kita jelaskan falaisa minna itu apa maksudnya? Kafir. Antara kafir amali dan kafir i'tiqadi. Kemudian sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim itu fasik dan memeranginya adalah kufur. Tuh, jadi kalau kufur kan falaisa minna, tidak termasuk golongan kami. Maka oleh karena itu, saking berbahayanya menodongkan senjata kepada muslim, maka tidak sengaja pun nggak boleh. Ya, tadi mah sengaja bawa senjata memang mau membunuh, mau memerangi. Ini mah tidak sengaja pun tidak boleh. Contohnya kamari keur kurban. Mana keresek keremotongan daging, tuh belah ditu. Todongkeun ku mata pisauna ulah. Ya, enggak boleh. Tuh kumaha mun kalepasan. Ya, atau menerkeun pistol, ya, itu jangan diarahkan ke siapapun kecuali ke tanah atau ke atas. Kan banyak ya polisi yang tertembak, bahkan anak kecil, masyarakat sipil biasa teu kahaja. Polisi keur memean pistol dor gitu. Ya. Itu enggak boleh karena tidak boleh ada darah yang tertumpah bi ghairil haq, tanpa hak. Nabi SAW menjelaskan di halaman 253, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah. Janganlah seseorang di antaramu memberi isyarat kepada saudaranya dengan pedangnya. Jadi pala menunjuk ibu sami bapak naroskeun, "Bu mana piring?" Keur nyisikan bawang. "Tuh, nya pas kieu aya budak." Ku peso digitukeun. Tah lamun bapak udud wae teu nanaon. Biasana ibu-ibu bapak nikah deui, peso. Fa innahu la yadri, karena ia tidak tahu. La'alla syaiton yanzi'u fi yadi, bisa jadi setan menarik tangannya. Fayaqau fi hufratin minan nar, dan jadilah ia masuk ke dalam jurang neraka. Tadi karena membunuh tidak sengaja. Memang ada kifaratnya, ya. Kifaratnya itu qatala mu'minan khata'an itu fatahriru raqabatim mu'minatin wadiyatum musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu, membebaskan hamba sahaya mukmin, dan yang kedua memberikan diat kepada keluarganya. Diatnya itu 100 onta. Lamun onta ayeuna hargana 30 juta misalkan, berarti 3 miliar. Itu diatnya bayarnya, dan itu menunjukkan dosa, ya. Nah, jadi fayaqu fi hufratin minan nar ini hakikatnya tahdzir, ancaman maksudnya jangan berbuat begitu, ya. Bukan berarti otomatis dia akan masuk neraka. Kemudian kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, marra rajulun bisihamin fil masjid. Ada seorang lelaki lewat ke masjid bari bawa anak panah. Ayeunanya barudak latihan panah tak kade. Ya, mata panahnya itu harus ditutup atau diwadahan. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik bini soliha, peganglah mata panahnya. Qala, kata ortuna, mangga Rasul. Kenapa? Karena kalau kemudian menebas siapapun, mencelakakan, najan teu dihaja, tetap kan ada kerugian. Apalagi jika sampai meninggal dunia, itu kan dolim. Ya. Dolimnya kenapa? Karena kecerobohan. Karena itu jangan ceroboh. Kemudian di hadis berikutnya, an Jabirin anna rajulan marra fil masjid bi ashumin qad abda nusulaha.
Ada seorang laki-laki yang lewat ke masjid sambil membawa beberapa anak panah yang tampak keluar mata-mata panahnya. Numara rencos nate teh diwadahan gitu. Fa amara an ya'khudha binusuliha, maka Nabi memerintahkan untuk memegang mata panahnya, ya. La yakhdishu musliman, supaya tidak melukai muslim yang lain. Kemudian dalam hadis berikutnya, idza marra ahadukum fi masjidina au fi suqina, apabila salah seorang di antaramu lewat di masjid atau di pasar, atau tentu di semua tempat-tempat umum, wa ma'ahu nablun, sambil membawa anak panah, fal yumsik ala nisoliha, maka peganglah mata panahnya. Qala falyaqbid bikaffihi, dengan telapak tangannya, an yusiba ahadan minal muslimina minha syai'un, supaya tidak kena sedikit pun mata panahnya kepada seorang muslim. Tapi tentu hadis-hadis ini tidak menjadi dalil bahwa kita tidak boleh latihan senjata, ya. Boleh, asal jangan ditujukan kepada makhluk hidup, termasuk hewan. Nah, boleh kan? Nabi melarang kita menjadikan hewan atau burung sebagai target sasaran, nggak boleh. Tan sok tembak-tembak bedilnya di hutan, nembakan manuk itu dosa. Nanti burung itu di hadis disebutkan akan dihidupkan, dan dia yang akan bersaksi bahwa pembunuhnya membunuh dia tanpa untuk dimakan, ya. Termasuk nembakan naon bagong misalkan, ya, hewan-hewan buas. Padahal hewan buas tidak mengganggu. Mengganggu mah teu naon. Tong bora hewan buas mengganggu mah jelema buas oge teu naon. Ditembak, tapi kalau tidak mengganggu enggak boleh. Latihan itu bagian dari i'dad, ya. I'dad kan dijelaskan di surat Al-Anfal, wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Persiapkanlah semampu kalian maksimal. Apa? Min quwwatin, kekuatan, wa min ribatil khayl, dan kuda-kuda yang terlatih. Ngarah kuda teh pas dipakai perang teh kancang gitu, tong eleh ku musuh, agar pasukan terlatih dengan berkuda. Kalau sekarang ya berarti kendaraan-kendaraan tempur, ya, yang terutama adalah pesawat, ya, pesawat tempur. Quwwah itu dijelaskan dalam hadis, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu, ala innal quwwah ar-ramyu. Yang dimaksud kekuatan itu adalah menembak, ya. Dulu zaman Nabi menembak dengan panah, kalau sekarang termasuk dengan senjata, ya. Di Cimahi ada yang ngajak saya, Ustaz, mari kita amalkan ini, orang gabung cenah perbakinnya, menembak-nembak teh, ya. Sabaraha gitu, dari itu nanti per peluru lah jika kok we dina badminton. Tuh ada ikatannya, ada klubnya, udah klub ini gitu, udah klub nanti naik ke perbakin, ya. Jadi anggota perbakin itu bertahap, ada izin boleh punya senjata kaliber berapa itu ada. Itu bagian dari kata dia bagian dari quwwah, ya, saya setuju, ya. Jadi latihan senjatanya boleh, menghunuskan pedangnya boleh, ya, tapi jangan kepada makhluk hidup, apalagi kepada manusia. Ini semuanya bagian dari i'dad. Ya, siga tentara orang lah, latihan tiap hari meski tidak perang, latihan terus harus begitu. Karena untuk turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Kan Indonesia kalau dalam kancah perang jeung Singapura misalkan dah teu pede. Kenapa? Tuh alutsista ge nya
Tadi ACC wae Prabowo ngajukeun teh gitu. Yo cenah naon kapal KRI Indonesia canggih. Nya barudak ayeuna mah YouTuber unggul. Atau barudak ayeuna mah apal mah kapal canggih, pesawat canggih. Ningali pesawat Indonesia karar itu kan jangankan oleh negara musuh, ku urangna wae oge diseungseurikeun. Di sini sekali lagi hadis ini bukan berarti membuat kita tidak perhatian dengan senjata. Silakan ya, sok pak alus-alus, pak ahli-ahli termasuk senjata jang nuncit sapi. Nah, atau anu murah, anu mahal misalkan. Asal itu bagian dari al-quwwah, idad mempersiapkan senjata untuk kebutuhan jihad. Cukup sekian karena tema berikutnya ini tema yang lain lagi, takut beda perhatiannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga saya persilakan. Langsung. Mangga. Kalau misalkan seorang pedagang, bolehkah menyebutkan modalnya? Saya. Hiji Pak Ji. Seorang pedagang boleh tidak menyebutkan modalnya, boleh ngan biasana nu meser tara percaya Pak Haji. Boleh, tapi Pak Haji mah abdi percanten. Lamun nu sanes biasa, ieu teh cenah ti mangge meserna sakieu teu percaya. Kumaha ayeuna zaman Lazada, Shopee nya. Ararapal harga. So KBEC nya pan langsung muka urang teh. Banding-banding ibu-ibu ge sami ya. Boleh Pak Ji, nggak ada larangan, tapi catat nggak ada kewajiban. Saya juga susah menelusurinya. Jadi katanya Nabi dulu kenapa ketika berdagang mendagangkan barang dagangan Khadijah laku karena Nabi menyebutkan modalnya. Di mana riwayatnya gitu. Nggak ada keharusan. Itu abdi teh modalna sakieu nggak ada. Pokoknya mah dagang mah sarusan acengnya kudu ngudag untung. Tong sodakoh umat. Mun sodakoh mau untung-untung. Kewe sodakoh mah beres dagang sodakoh. Itu Pak Haji. Mangga, Bu. Oh, mehan cucunguk. Itu sudah saya bahas di hadis tentang membunuh cicak. Ya. Kenapa Nabi membolehkan membunuh cicak? Karena istri Nabi takut sama cicak. Dan cicak itu hadis naon cicak teh bahasa Arab itu ngadak pohode. Termasuk toke. Ya. Jadi bukan berarti juga semua cicak harus dibantai, ngarah loba pahala. Itu kalau mengganggu ya. Jadi kalau mengganggu boleh dibunuh. Yang tadi itu saya contohkan burung. Kalau burung itu kan boleh dibunuh asal untuk dikonsumsi, dimakan. Ai cucunguk kemana mual Bu Haji. Jadi cicak itu boleh dibunuh menunjukkan berarti hewan-hewan sejenis yang kecil-kecil yang membahayakan, berbahaya kan cucunguk teh. Sama cicak juga berbahaya, itu boleh dibunuh. Termasuk ada hadis Nabi yang melarang membakar sarang semut. Jangan menyiksa dengan siksaan Allah. Karena membakar itu siksaan Allah kan, api itu. Tapi Nabi enggak melarang maehan sirup. Sirup mah kakeuleun ibu-ibu. Ya, istri saya juga sangat stres ku sireum teh. Boleh dibunuh ya boleh kalau mau mengganggu, tapi kalau selama bisa tidak dibunuh nggak usah dibunuh. Yang dihalalkan dibunuh itu kan dalam hadis akrob kalajengking, al-fa'ru tikus, al-hayyah ular, al-hidaah garuda. Garuda Pancasila teh paehan teh. Kemudian ajag ya, serigala. Satu lagi namanya ilap deui.
5 di hadisnya, tapi 2 riwayat itu mau digabungkan menjadi 6. Nah, jadi intinya bukan berarti terbatas di 6 hewan itu, tapi semua hewan yang membahayakan siga beurit nya, saha teu keheul ku beurit nya, cecunguk boleh itu mah. Tah ieu barudak dek latihan nembak ka beurit we. Itu boleh dibunuh. Mangga. Itu nanti ada pengecualian ya, dalam bab membunuh, hadis-hadis tentang membunuh. Jadi kata Nabi SAW ketika menjelaskan membunuh, sama pertanyaan kayak Akang tadi, bagaimana kalau ada seseorang yang datang hendak merampas harta saya, maka kata Nabi, bunuhlah dia, kalau tidak kamu yang mati syahid. Ya, jadi kalau kita terbunuh, naudzubillah min dzalik, ya seseorang terbunuh oleh penjahat itu statusnya mati syahid. Dan kalau mati syahid berarti halal membunuh. Ya, kayak perang kan yang gugurnya mati syahid karena halal membunuh musuh. Jadi itu masuknya as-soil, preman, penjahat itu halal untuk dibunuh. Ada hadisnya. Atau dalam riwayat lain di dalam Bulughul Maram ada man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Jadi kalau kalau matinya mati syahid berarti melawannya jihad. Gitu. Jadi kalau ada pembunuh kemudian dia melawan itu sah. Kecuali kalau situasinya sudah sangat genting. Nanti dibahas dari berikutnya. Itu mah kata Nabi, wah geus dibunuh, perang saudara kacau, gak jelas siapa yang benar siapa yang salah. Kata Nabi, kun ka benai Adam, ka ahadin mini benai Adam, jadilah kamu seperti salah seorang anak Adam. Apa? Laim basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kamu menghunuskan pedangmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menghunuskan pedang kepadamu untuk membunuhmu. Ya. Boleh seperti itu? Boleh. Kalau memang situasinya sudah enggak karuan. Jadi bukan bunuh diri, karena memang dek kabur ge ka mana gitu. Ngalawan lain lawan keuneun misalkan, maka itu termasuk syahid. Kata anak Adam yang dibunuh itu kan, inni uridu an tabu abi itsmi wa itsmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Aku ingin kamu nanti mati membawa dosaku dan dosa kamu, dan kamu menjadi penghuni neraka, itu balasan bagi orang yang zalim. Itu situasinya kalau sudah seperti anak Adam itu enggak mungkin melawan, sudah terdesak ya. Melawan juga takut masuk kategori yang tadi, saling bunuh gitu. Udah menyerah, itu dosanya pindah ke dia karena termasuk yang dizolimi. Kan kalau orang menzolimi, dia akan membawa dosa dia dan dosa yang dizolimi. Ada lagi? Mangga. Tadi disebut manusia jahat oke biasa dibunuh. Tapi kan di negara orang biasa di penjara. Mungkin sekian waktu sekian. Ternyata di penjara langsung saya atau nanti kemana? Dalam hukum kita pun kalau kitanya membela diri itu boleh membunuh. Jadi dalam konteks yang tadi kita bahas itu konteksnya konteks membela diri, bukan menghakimi sendiri, bukan. Kalau menghakimi sendiri jika Robin Hood nggak boleh. Ya. Jadi kita tahu ini penjahat, kita jadi Petrus, ya penembak misterius, nggak boleh. Ya. Membunuh.
Iya, diserahkan ke aparat yang berwenang. Tapi kalau konteksnya penjahat sudah menodongkan senjata ke kita, lawan gitu. Kalau tidak mampu melawan berarti statusnya dizolimi, syahid ya. Kalaupun tidak mati syahid tidak berdosa nya. Cenah siga Ustad Ucu nya, tahu dari status Facebooknya. Pernah kan ada maling datang ke rumahnya, ketemu sama Ustad Ucu, ya sok hayang naon gitu. Da lawan lain lawankeun. Dia puntennya aya alhamdulillahna. Cuma mengambil barang-barang, tidak menganiaya keluarga beliau. Begitu Pak Haji. Jadi kalau menghakimi sendiri nggak boleh, harus diserahkan ke yang berwenang. Tapi kalau konteksnya kita membela diri, ya dari kezaliman seseorang boleh, meski harus sampai membunuh. Cekap hatur nuhun kana peratosana, apunten kana sagala kakiranganana. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Semoga berguna khususnya kepada Al-Ustaz dan berguna kepada kita semua. Dan semoga apa yang telah disampaikan menjadi amal jariah dan semoga menjadi saksi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada para jamaah atas waktu yang berlebih dari panitia. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan ditutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu